Perkenalkan, nama saya Aditya Winarto. Saya dari kelas TIJ tahun 2023. Tiga digit NIM terakhir saya 338. Kali ini saya akan menjelaskan tentang multiple feedback queue. Penjadwalan proses, yaitu merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Tugas penjadwalan ada dua, yaitu yang pertama memutuskan proses yang sedang berjalan, yang kedua yaitu kapan dan selama berapa proses berjalan. Kriteria yang pertama yaitu adil atau fairness. Proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapat jatah waktu layanan pemroses yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami starvation. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses dengan total waktu operasi sistem komputer secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu response time. Response time atau waktu yang dihabiskan dari setelah karakter terakhir dari perintah yang dimasukkan oleh program atau transaksi sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan keluaran seperti layar atau terminal. Yang keempat yaitu turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat proses atau job mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Yang kelima yaitu throughput, adalah jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang per unit waktu. Algoritma penjadwalan. Yang pertama yaitu preemptive, yaitu proses yang sedang berjalan dan tidak dapat disela-sela. Yang kedua yaitu non-preemptive, yaitu proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindahkan ke status ready. Algoritma penjadwalan preemptive. Yang pertama yaitu ada round robin. Round robin berdasarkan konsep pembagian waktu atau time sharing. Yang kedua yaitu shortest time remaining first, yaitu algoritma yang berdasarkan konsep waktu eksekusi tersisa terpendek. Yang ketiga yaitu priority scheduling, yaitu berdasarkan prioritas. Yang keempat yaitu guaranteed scheduling, yaitu berdasarkan konsep penjaminan alokasi waktu CPU yang adil bagi setiap proses atau pengguna. Selanjutnya yaitu non-preemptive. Yang pertama yaitu first in first out atau first come first serve. Algoritma ini berdasarkan konsep antrian, di mana elemen yang pertama kali masuk ke antrian akan menjadi yang pertama keluar. Yang kedua yaitu short job first, yaitu algoritma yang berdasarkan konsep waktu eksekusi terpendek. Yang ketiga yaitu highest ration next, yaitu berdasarkan parameter tambahan yang disebut response ratio. Yang keempat yaitu multiple feedback queue, adalah algoritma penjadwalan yang membagi antrian menjadi beberapa tingkatan berdasarkan prioritas proses. Multiple feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya
memakan waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst semakin prosesnya juga semakin besar. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasarkan algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut. Yang pertama yaitu semua proses yang baru datang akan diletakkan pada queue 0. Kuantum sama dengan 8 milisecond. 2. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 milisecond, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke queue 1 atau kuantum sama dengan 16 milisecond. Yang ketiga yaitu Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak diselesaikan dalam 16 milisecond, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Keempat, Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS atau first come first serve. Parameter multiple feedback queue. Yang pertama yaitu jumlah antrian. Multiple feedback queue membagi proses menjadi beberapa antrian berdasarkan tingkat prioritas mereka. Algoritma penjadwalan tiap antrian. Setiap antrian dapat memiliki algoritma penjadwalan yang berbeda, seperti first come first serve atau round robin. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. Proses dapat dipromosikan ke antrian prioritas lebih tinggi berdasarkan perilakunya, seperti berapa banyak waktu CPU yang telah digunakan atau seberapa sering proses tersebut diblokir. Yang keempat yaitu waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. Jika proses menggunakan terlalu banyak waktu CPU, proses tersebut dapat diturunkan ke antrian prioritas yang lebih rendah. Antrian mana yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang? Short job, yaitu proses dapat menentukan dimasukkan ke antrian tertentu berdasarkan kebutuhan dan perilakunya. Yang keenam yaitu highest ration next. Multiple feedback queue merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyak swapping dengan proses-proses yang sangat banyak. Penggunaan pemroses dilakukan karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, sehingga diberi jatah waktu atau jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini menghendaki kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta. Kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta. Kelas berikutnya lagi berjalan 4 kuanta dan seterusnya. Dengan ketentuan berlaku, jalankan proses pada kelas tertinggi. Jika proses menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka diturunkan ke kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi.
Contoh kasus multiple feedback queue. Di sini terdapat tabel, yaitu pertama proses P1 yaitu proses 1, P2 yaitu proses 2, P3 yaitu proses 3. Yang kedua yaitu terdapat brush time. Brush time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk menyelesaikan eksekusinya. Dalam konteks penjadwalan CPU, brush time adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses untuk menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga yaitu prioritas. Prioritas adalah tingkatan yang diberikan kepada suatu proses berdasarkan kepentingannya. Proses dengan prioritas lebih tinggi biasanya akan mendapat layanan lebih dahulu dibandingkan dengan proses dengan prioritas lebih rendah. Prioritas bisa ditentukan berdasarkan berbagai faktor seperti jenis proses, sumber daya yang dibutuhkan, atau waktu kedatangan. Yang keempat yaitu waktu kedatangan. Waktu kedatangan atau arrival time adalah waktu ketika suatu proses tiba dan siap untuk dieksekusi. Dalam penjadwalan proses, waktu kedatangan sering digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses, terutama dalam algoritma penjadwalan. Yang pertama yaitu proses 1 memiliki brush time 15, kemudian memiliki prioritas 3, dan memiliki waktu kedatangan 0. Proses 2 memiliki brush time 9, memiliki prioritas 1, memiliki waktu kedatangan 1. Proses 3 memiliki brush time 5, memiliki prioritas 2, memiliki waktu kedatangan 2. Kemudian terdapat Gantt chart P1, P2, P3, kemudian ini 0. 15 didapatkan dari proses brush time proses 1 yaitu 15. 24 yaitu didapatkan dari penjumlahan proses brush time proses 1 ditambah brush time proses 2 yaitu 24. Kemudian 29 didapatkan dari penambahan brush time proses 1 ditambah brush time proses 2 ditambah brush time proses 3. Berikut adalah penyelesaiannya. Waiting time P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 15 didapatkan dari Gantt chart 15 dikurangi 1, satunya didapatkan dari waktu kedatangan proses 2. 1, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Kemudian P3 sama dengan 24. 24 didapatkan dari Gantt chart. Yang ini 24 dikurangi 2, yaitu waktu kedatangan P3. 2. 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Kemudian ini rata-rata atau average sama dengan P1 0, P2-nya ya 0 ditambah 14, kemudian P3-nya 22, 14 ditambah 22 dibagi 3. 3 didapatkan dari banyak prosesnya. Jika prosesnya P1, P2, P3 maka akan dibagi 3. Jika prosesnya 1 sampai P5 maka akan dibagi 5. Kemudian 0 ditambah 14 sama dengan 14. 14 ditambah 22 sama dengan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Berikut adalah contoh lain dari kasus multiple feedback queue. Yang pertama terdapat yaitu proses
P1, P2, P3. Yang kedua yaitu brush time. P1 memiliki brush time 9, P2 memiliki brush time 7, P3 memiliki brush time 4. Kemudian selanjutnya yaitu prioritas. P1 memiliki prioritas 3, P2 memiliki prioritas 1, P3 memiliki prioritas 2. Setelah itu, waktu kedatangan. P1 memiliki waktu kedatangan 0. P2 memiliki waktu kedatangan 1. P3 atau proses 3 memiliki waktu kedatangan 2. Kemudian Gantt chart-nya yaitu 0, 9 didapatkan dari brush time proses 1. Kemudian 16 didapatkan dari penjumlahan brush time proses 1 ditambah proses 2. Brush time proses 1 yaitu 9. Brush time proses 2 yaitu 7. Kemudian 9 ditambah 7 sama dengan 16. Kemudian 20 didapatkan dari brush time proses 1 ditambah proses 2 ditambah proses 3. Brush time proses 1 yaitu 9, brush time proses 2 yaitu 7, brush time proses 3 yaitu 4. 9 ditambah 7 yaitu 16, 16 ditambah 4 sama dengan 20. Kemudian berikut adalah penyelesaiannya. Waiting time P1-nya sama dengan 0. Yang 0 yang ini. Didapatkan dari Gantt chart-nya. Kemudian P2-nya yaitu 9 di sini. Kemudian dikurangi 1. Waktu kedatangan P2 sama dengan 8. P3 yaitu sama dengan 16. 16 dari Gantt chart dikurangi waktu kedatangan P3 yaitu 2, 16 dikurangi 2, 14. Kemudian average atau rata-ratanya sama dengan 0 dari P1 ditambah 8 hasil P2 ditambah 14 hasil P3 dibagi 3. 0 ditambah 8, 8 tambah 14, 22 dibagi 3 hasilnya sama dengan 7,33. Selanjutnya contoh multiple feedback dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang ada 3 siswa yang akan setoran hafalan perkalian kepada gurunya. Siswa 1 akan menghafal terlebih dahulu. Selanjutnya siswa 2 dan selanjutnya siswa 3. Ternyata siswa 1 belum lancar menghafal, jadi diulang lagi hafalannya. Kembali ke antrian setelah siswa 3. Lanjut ke siswa 2. Dan ternyata siswa 2 sudah hafal dan lancar, jadi bisa lanjut hafalan perkalian selanjutnya. Siswa 3 belum hafal dan belum lancar, jadi setoran hafalannya ditunda dan diganti oleh siswa 1. Siswa 1 akhirnya sudah hafal dan lancar, jadi bisa lanjut ke hafalan perkalian selanjutnya. Terakhir, siswa 3 merasa sudah yakin, hafal, dan lancar. Pada akhirnya, siswa 3 setor hafalannya kepada gurunya. Ternyata sudah hafal dan lancar dan bisa melanjutkan hafalannya ke perkalian selanjutnya. Kesimpulannya yaitu, algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas. Running proses adalah layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time atau QT
jika hasil bagi digunakan untuk banyak perulangan QT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya, tapi kurang dari QT. Penerapan running proses memudahkan penentuan waktu tunggu karena dapat menggunakan running proses dalam mengetahui proses-proses yang mempengaruhi dalam diagram penjelasan MFQ. Terima kasih saya sampaikan telah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.